Kita berusaha diferensiasi dengan menempatkan diri kita di tempat-tempat yang masih seru lah bahasanya mungkin ya, kayak grosir kan masih seru di kita kan, dan juga sektor kita juga tidak hanya berfokus di barang kebutuhan sehari-hari, tapi juga lebih lebar, ada kita jualan bantu toko grosir fashion, kain, healthcare, kosmetik, dan segala macam. Fashion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan CEO Credibook, Gabriel. Hai Gabriel, apa kabar? Halo Yeni, kabar baik. Thanks for having me, thanks for coming. Akhirnya kita ketemuan. Setelah 2 tahun pas pandemi kita main-mailan aja ya sama teman. How are you nih Gabriel? Doing well, doing great, excited, although some says ini tech winter, tapi kita selalu optimis, that's the founder spirit. Sebagai pandemi baby ya, pandemic baby, how is it so far Credibook? Udah 2 tahun lebih, progresnya seperti apa? Di satu sisi pandemi ini sebenarnya ada bagusnya, ya ada bagusnya. Satu ya productivity yang WFH, itu bikin kita punya freedom in responsibility gitu ya. Jadi kayak mungkin ada banyak yang kesusahan buat adaptasi gitu ya, yang sebelumnya udah kerja, tapi kita yang lahir di masa pandemi ini kita jadi terbiasa dengan working remote, kita terbiasa dengan taking responsibility in our freedom gitu ya. Di satu sisi juga kita experience growth yang bagus karena kita digitizing SMEs. Pandemi ini kan kadang-kadang menjadi katalis. Jadi kita melihat growth, adopsi produk kita itu bagus so far. Tapi dari sisi bisnis, core bisnisnya shifting nggak dari awal sampai sekarang? Yes, jadi kita start with digital bookkeeping, digital ledger, Credibook. Di tahun pertama kita found out monetization is quite tricky. Terus kita ngobrol dengan user, ngobrol dengan pemilik-pemilik bisnis UMKM, dan mereka cerita bahwa salah satu yang butuh bantuan juga itu adalah order inventory sourcing. Nah itu yang kita kerjakan sekarang dalam produk kita namanya Credimart. B2B commerce, kita bantu wholesalers, inventory management, product management, dan juga bantu wholesalers atau toko grosir jual ke toko retail. Itu yang differentiate Credibook dengan platform lainnya ya, dengan mengedepankan Credimart ini? Benar, jadi kita nggak cuma catatan digital, tapi kita ada platform transaksi online B2B. How is it so far? Responnya baik? Well, it has been really good. Mungkin kita launch itu kira-kira setahun setelah Credibook official launch ya. Jadi kayak Februari tahun lalu kita udah sekitar 1 tahun berdiri. Kita sekarang ada tersedia di 40 kota, di Jawa dan Bali. Dan untuk growth-nya sendiri ya 6 bulan terakhir itu sekitar 7 kali lipat lah. Jadi akan jadi fokusnya Credibook ke depannya, atau bookkeeping-nya ditunda dulu nih? Atau ditiadakan mungkin ke depannya? Kita produknya complementary. Jadi intinya value yang mau kita bawa, kita pengen grow atau mungkin bisa dilihat tadi di kantor, tingkatkan usahamu kan. Jadi kita pengen meningkatkan usaha-usaha dari UMKM ini. Salah satunya dengan catatan keuangan yang kita kasih sekarang free, bisa di-use kapan aja. Nah, lalu kita juga equip mereka dengan Credimart ini untuk toko retail itu inventory sourcing atau membeli barang, untuk toko grosir menjual barang, inventory management, product management, user management. In terms of competition nih, sekarang kan banyak banget nih platform seperti ini, asing dan lokal. How is it so far sih Gabriel? Apakah pie-nya masih cukup atau harus ada inovasi yang cukup lebih unggul gitu untuk bisa bersaing? Ya, good question ya ini ya. Ini juga pertanyaan yang umum sering ditanyakan gitu ya ke saya ya. Kita melihat sih so far kan digitalisasi UMKM ini hal yang tidak dapat terhindarkan kan. Kita udah lihat adaptasi digital di Cina, di India gitu ya. Dan kita bisa, boleh jujur kita agak lag lah ya kan. Dari banyak hal lah. Nah memang ada banyak yang udah try to digitize SMEs atau UMKM. Tapi kita melihat ini bukan market yang winners take all. Jadi segmennya ada banyak, ada upstream misalnya ya, kayak dari sisi principal, distributor, area distributor, toko grosir. Toko grosir pun ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang medium size, ada yang gede. Lalu ada retailer. Jadi dari supply chain-nya banyak, dan juga dari sektor kategori juga banyak gitu ya. Ada yang kategorinya barang sehari-hari, ada fashion, ada groceries sekarang yang lagi heboh misalnya ya, atau cosmetics, healthcare. Nah kita berusaha diferensiasi dengan menempatkan diri kita di tempat-tempat yang masih
seru lah bahasanya mungkin ya, kayak grosir kan masih seru di kita kan, dan juga sektor kita juga tidak hanya berfokus di barang kebutuhan sehari-hari, tapi juga lebih lebar, ada kita jualan bantu toko grosir fashion, kain, healthcare, kosmetik dan segala macam. Tapi Credibook lebih ingin dikenal sebagai business commerce enabler atau social commerce sih? Kita lebih suka mungkin termsnya B2B commerce kali ya, B2B commerce enabler lah. Mungkin social commerce ada pemain-pemain lain yang menggunakan agen dan juga mungkin lebih ke daerah-daerah. Kita sih, ya kita tier 2, tier 3 lah. Dan kita juga ada presence di tier 1 kok. Jadi kita lebih suka dikenal mungkin B2B commerce. Jadi kalau ada yang bilang social commerce, gergetan ya Gabriel ya? Enggak juga lah, ya namanya juga interpretasi masing-masing. Ya, tapi kita lebih dikenal sebagai ya B2B commerce lah. Last question nih, Gab. Kedepannya Gabriel melihat the next wave untuk platform atau sektor yang disasar oleh Gabriel seperti apa sih? How do you scale for the next 2 or 3 years? Yes, good question. Kita lihat kalau B2C, consumer gitu ya, in terms of commerce, itu kan udah mulai mature ya. Kita melihat pemain-pemainnya udah mulai IPO, ya kan? Yes. Nah, kami di Credibook melihat the next wave itu ke B2B. Jadi kita lihat bahwa digitalisasi itu meranjak naik bottom up dari consumer mungkin ke retail, nanti mungkin ke supply chain-nya bakal mengadopsi pelan-pelan semuanya. Dan di situ kita melihat kita pengen jadi bukan hanya melihat gitu ya bahwa next wave-nya akan ada digitalisasi di B2B, tapi kita pengen menjadi partisipasi aktif lah di baik itu catatan keuangan ataupun platform transaksi online di Credimart. Sorry, last but not least. Funding masih ada planning atau ditunda dulu karena tech winter ini? Bukan tentang tech winter sih sebenarnya, tapi ya kami selalu berpikir dengan kami bikin bisnis yang bagus, fundamental bagus, bisnis kayak nyari pacar kan kan kayak daripada sibuk nanya mau nggak jadi pacarnya seperti apa, mending upgrade diri sendiri, baik secara karakter dan penampilan, dengan kita punya bisnis yang bagus yang benar-benar value add ke user kita, UMKM, dan juga make a really good sizable money. I think funding itu kita pikirkan mungkin kedua ketiga lah. Bisnis yang bagus dulu. Terima kasih Gabriel atas waktunya. Thank you. Sukses terus untuk Credibook dan Credimartnya ya. Thank you banget Yani. Itu dia tadi bincang-bincang kita dengan Gabriel dari Credibook. Saya Yeni Yusra pamit, sampai jumpa.